Perkenalkan, nama saya Azizah Aulia Latif dari kelas 12. F5 akan menjelaskan tentang literasi digital mengenai keterkaitan perkembangan peradaban manusia dengan revolusi industri. Society 1.0 adalah tahap awal perkembangan peradaban manusia, dikenal sebagai era berburu dan mengumpulkan, hunting and gathering society, di mana manusia hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan, dan menggunakan peralatan sederhana dari alam seperti batu, kayu, dan api untuk bertahan hidup. Society 2.0 adalah masyarakat di era pertanian di mana manusia mengembangkan kemampuan bercocok tanam dan mengolah hasil bumi. Ini adalah fase setelah Society 1.0, era berburu dan mengumpulkan, dan sebelum Society 3.0, era industri. Society 2.0 ditandai dengan adanya pemukiman menetap, pembentukan komunitas yang lebih besar, serta perkembangan awal organisasi sosial dan ekonomi berdasarkan pertanian. Society 3.0 adalah era masyarakat yang bertepatan dengan revolusi industri 3.0, yang dimulai pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Era ini ditandai dengan perubahan besar dari produksi massal analog dan mekanis menjadi otomasi berbasis elektronik dan teknologi informasi. Masyarakat 4.0 adalah sebuah konsep masyarakat masa depan yang memanfaatkan teknologi maju seperti kecerdasan buatan, AI, Big Data, Internet of Things, IoT, dan komputasi awan untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Gambar masyarakat 4.0 biasanya menampilkan elemen-elemen seperti kota pintar, pabrik otomatis, dan individu yang berinteraksi dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup melalui efisiensi dan inovasi. Society 5.0 adalah konsep masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi dari Jepang yang merupakan evolusi dari revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti AI, IoT, dan robotik mengintegrasikan dunia fisik dan digital untuk memecahkan masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, dengan memanfaatkan data dan analisis untuk solusi yang relevan dan personal. Revolusi 1.0 adalah era revolusi industri pertama yang terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Revolusi ini mengubah cara produksi dari tenaga manual atau air menjadi menggunakan mesin, sehingga meningkatkan efisiensi di sektor-sektor seperti manufaktur tekstil, pertambangan, dan transportasi. Revolusi 2.0 mengacu pada revolusi industri 2.0, yaitu periode perkembangan besar yang terjadi sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, yang kemudian memicu produksi massal melalui teknologi seperti jalur perakitan, assembly line. Perubahan ini membawa kemajuan signifikan dalam industri, transportasi, seperti mobil dan pesawat terbang, komunikasi, telepon, dan metode organisasi bisnis yang lebih efisien. Revolusi 3.0 adalah era digitalisasi dan otomatisasi yang ditandai dengan kemunculan komputer, robot, dan internet pada akhir abad ke-20. Era ini menggantikan pekerjaan manual dengan otomatisasi yang dikontrol komputer, memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan mengubah cara kerja, komunikasi, serta bisnis di seluruh dunia. Revolusi ini merupakan transisi dari tenaga otot ke tenaga otak, karena manusia lebih banyak berperan sebagai operator dan pengawas teknologi, bukan tenaga kerja utama. Revolusi 4.0 adalah sebuah fase perkembangan teknologi industri yang menggabungkan teknologi digital dan internet dengan dunia produksi konvensional. Revolusi ini mengintegrasikan mesin, sistem, dan alur kerja untuk menciptakan pabrik cerdas yang mampu berkomunikasi dan mengambil keputusan secara mandiri. Revolusi 5.0 atau Industri 5.0 adalah evolusi industri yang fokus pada kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih untuk mencapai tujuan yang lebih berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan tangguh.
Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang menekankan otomatisasi dan digitalisasi, revolusi 5.0 bertujuan untuk memberdayakan manusia alih-alih menggantikannya. 3 pilar utamanya adalah strategi yang berpusat pada manusia, human-centric, tangguh, resilient. Sekian presentasi saya dan terima kasih atas PERHATIANYA. Saya Azizah Aulia Latif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.